Niatnya olahraga kan pasti sebelumnya udah tidurnya udah diatur dong jam 9 gitu kan. Jam 9. Emang ada benefit apa sih kalau olahraga malam nih? Ya banyak juga kalau malam. Tapi yang Apa pastinya aja lebih bagus daripada pagi lah. Hai guys, selamat datang di Sport Corner ya. Balik lagi bersama saya Ruci dan juga rekan saya. Saya Darmawan. Oke, kali ini kita coba untuk jawab pertanyaan ya yang ada di kolom komentar YouTube. Pertanyaannya adalah soal apa nih? Sebentar. Oke, ini dari Fatima Azhara ya. Fatima Azhara. Kak, bagusan olahraga pagi atau malam hari? Sama bagusan sesudah makan atau sebelum makan? Bagus malam hari lah. Kita jawab yang mana dulu nih kayak ini? Yang olahraga Olahraga pagi atau malam ya? Iya. Karena memang juga masih pro kontra sih ya sebetulnya. Beberapa orang itu bilang olahraga pagi, olahraga malam gitu kan. Kalau Darmawan gimana nih? Kalau aku sendiri sih lebih bagus malam lah. Kalau saya pagi lah, karena emang olahraga kan aktivitasnya lebih sering ke pagi gitu kan. Ya tapi kan kita hidup sekarang ini ya, lihat aja anak-anak mau tidur apa ya. Dulu kadang tidurnya jam 1, jam 12 gitu. Jadi kalau untuk olahraga pagi itu susah banget, men. Ya harusnya kan memang kalau dia tuh udah pengen program olahraga itu harusnya bisa manage waktunya dong. Gitu kan. Tapi kalau mereka nggak bisa manage ya berarti nggak olahraga dong. Tapi kebanyakan juga olahraga pagi itu banyak benefitnya kalau kamu perlu tahu nih. Ya apa aja. Yang pertama nih ya, olahraga pagi itu satu, manage hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah yang bikin kita stres, men. Stres. Ya bawaannya marah gitulah. Bawaannya marah, makanya kenapa kok orang yang sering bangun siang itu kan? Orang sering bangun siang itu dia bawaannya emosi, matanya merah, pusing gitu kan. Tapi kan kalau kita olahraga pagi itu ya, badan kan masih kayak apa ya, kayak kaku, lemes gitu loh. Oke. Gimana tuh? Kan kalau langsung olahraga kan bisa saja kita kurang siap. Nah, kalau malam kan kita udah beraktivitas tuh dari pagi sampai sore. Otomatis otot-otot kita ini udah siap lah untuk menerima beban dan lain-lain. Ya, tapi Kalau juga pagi kan kita baru habis tidur. Tapi kan kita pagi kan, memang kalau misalnya dia memang niatnya olahraga kan pasti sebelumnya udah tidurnya udah diatur dong. Jam 9 gitu kan. Jam 9. Emang ada benefit apa sih kalau olahraga malam nih? Ya banyak juga kalau malam. Tapi yang Apa pastinya aja lebih bagus daripada pagi lah. Kok bisa? Misalnya kan, kita mau bentuk otot. Oke. Nah, bentuk otot. Nah, malam tuh paling bagus kalau untuk bentuk otot. Kenapa? Karena kita udah terisi dengan nutrisi seharian. Nah, untuk ningkatin malam dan sore hari itu juga bagus untuk meningkatkan daya tahan. Daya tahan, bentuk otot tuh dua tuh manfaatnya. Nah, kita olahraga, kemudian beberapa jam setelahnya itu kan kita beristirahat. Otomatis kita tidur. Pasti. Nah, otot kita bakalan yang rusak tadi itu bakalan ini lagi recovery. Kemudian membentuk otot yang lebih bagus. Kalau pagi sampai sore kapan recovery-nya? Iya kan, pagi sampai sore kan olahraganya dia, karena olahraga di pagi otomatis siang itu harus paling nggak dia harus recovery lah, paling nggak istirahat. Atau kalau yang bekerja kan dia pasti santai dong. Iya, santai. Iya, emang ada apa namanya? Kalau di olahraga malam itu kan bawaannya nggak capek sih. Apa nggak capek? Maksudnya dia udah aktivitas sehari-hari gitu kan. Nah, pagi sampai sore dia kerja gimana? Nah, disitulah kelebihannya. Kenapa? Karena tubuh ini bisa meningkat atau bisa lebih kuat lagi. Ketika kita misalnya bekerja dalam, anggap aja olahraga itu juga sebagai ini ya, beraktivitas saat kita merasa capek, tubuh benar-benar capek, kemudian kita beraktivitas olahraga tadi itu. Nah, itu akan menambah daya tahan kita, endurance.
Nah itu juga bagus, biasanya kan kalau orang mau naikin VO2 max dan daya tahan kardiovaskuler itu kan biasanya ditaruh di akhir latihan. Oh iya, Tujuannya kan karena mereka udah lelah, kemudian ditambah maka akan terjadi peningkatan gitu. peningkatan volume latihannya tadi ya. Tapi juga di olahraga pagi yang perlu diketahui adalah ketika kamu bisa aktivitas siang hari gitu kan, setelah itu malah tambah semangat bekerjanya loh. Semangat. Iya, karena bisa memacu gairah untuk aktivitas setelah olahraga itu lebih semangat kan, dia lebih fresh gitu badannya kan. Ya bisa fresh lah, tapi bukannya pegel-pegel tuh kan. Kita pagi-pagi kan olahraga Yang salah nih biasanya. kemudian bekerja itu pasti ngantuk lah. Ngantuk nggak sih? Ya pasti ngantuk, cuman kan itu ngantuk kan karena respon salah satu respon tubuh kan gitu loh. Respon tubuh kalau memang dia tuh indikasinya lelah. Nah ini kalau olahraga pagi juga buat temen-temen nih yang olahraganya pagi, yang siangnya kerja ataupun setelah olahraga dia langsung kerja juga harus tahu intensitas olahraganya gimana kan. Ya sama aja kalau misalnya dia olahraganya ngoyo gitu kan, nggak sesuai porsinya yang dia biasa lakuin, dia paksa kan, dia push gitu, ketika dia siangnya lelah, yang bodoh siapa gitu. Berarti kalau olahraga pagi kita nggak boleh terlalu capek ya, gitu ya? Bener ya, harusnya seperti itu. Ya bukan berarti nggak terlalu capek sih, lebih ke kontrol intensitasnya gimana gitu. Penyesuaian diri gitu. Yes, adaptasi lah kasarnya gitu. Jadi memang dia harus tahu juga, misalnya nanti siangnya kerjanya berat nih gitu kan, ada lembur atau apa. Ya harus dikurangin, ya tetap olahraga tapi intensitasnya nggak usah yang terlalu bikin heart rate-nya tinggi gitu lah. Ya bener lah, bener Tuh. dikit. Selain itu juga, selain konsentrasi, konsentrasi tadi memang fokusnya dia menambah kewaspadaan dalam bekerja. Kewaspadaan. Yes, jadi memang dia lebih hati-hati gitu loh. Karena memang hormon kortisolnya dia di-manage, terus utamanya nanti dalam bekerja itu dia lebih fokus, men. Fokus. Iya, termasuk- kalau aku sih nggak fokus sih. Ya, soalnya kamu terlalu banyak fokus. Fokus tuh harus satu gitu. Enggak, biasanya kalau olahraga pagi itu bawaannya kayak capek gitu loh. Oh, oke. Jadi Apa memang mungkin karena istirahat kurang ya? pasti kayaknya pasti istirahat kurang. Sekarang tidur jam berapa gitu? Ya Bangun jam berapa? biasanya kita ngopi tidur jam 12 lah, jam 12 sambil cari-cari materi kan. Oh iya, Jam terus 12 jam 1 kemudian bangun tuh pagi-pagi mau olahraga susah banget. susah banget. Heeh. Oh, Ya lebih tinggi magernya sih kalau pagi itu. pasti karena memang Jadi- bawaannya kalau memang tidurnya malam bangunnya siang kan capek semua kan. Iya, rasanya badan sakit semua. Ya itu makanya. Terus selanjutnya yang olahraga pagi nih ya, ini buat olahraga pagi nih. Yang pertama tadi, yang kedua tadi juga konsentrasi ya. Iya benar. Satu yang ketiga bisa nambah mood. Mood. Iya mood lah. Bawaannya dia happy aja gitu sepanjang hari gitu. Oh, berarti ini cocok buat yang lagi patah-patah hati gitu ya. Olahraga pagi. Hubungannya apa ya? Ya kan moodnya bagus. Kan kalau orang lagi patah hati kan moodnya hancur gitu loh. Bunuh diri dia. Bodoh. Bunuh diri. Emang selain untuk optimalisasi kinerja otot tadi ada apa aja sih yang di malam gitu? Ya pertama itu optimalisasi. Oke. Kemudian yang kedua itu kita lebih banyak energi. Nah, berhubungan juga sama yang pertama. Ya kan udah terisi dengan nutrisi-nutrisi. Oke. Badan udah udah siap lah untuk beraktivitas. Tapi itu lebih ngarah ke sore sih. Sama aja kalau malam juga kadang kita capek. Tapi nutrisi di tubuh kita ini udah bagus. Udah supply semua ya. Iya bener. Tapi juga kan dilihat makan juga dong. Kalau makannya dia cuma bakso sehari tapi kan nggak masuk nutrisinya. Tapi di malam hari itu juga bagus untuk menghilangkan stres. Kok bisa? Kan kita seharian kerja kesel, udah kesel, udah kadang nggak mood gitu loh karena capek. Kemudian kita berolahraga itu bisa memacu hormon apa ya namanya itu, Kayaknya kalau endorfin. Kalau hubungan stres endorfin kayaknya. Itu bisa memacu hormon endorfin kita. Jadi kita lebih setelah olahraga itu kita lebih rileks lah. Seneng gitu ya. Seneng. Ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Ya enggak juga, tapi ingat ya teman-teman, kalian
olahraga malam tuh tetap ada batasannya. Jangan sampai kalian lewat jam 9 karena apa? Apa? Waktunya untuk istirahat kita, ya. Oh. Biasanya tidur jam berapa memang? Ya pokoknya jangan olahraga jam di atas jam 9 lah. Meskipun kalian mau tidur tuh bakalan susah. Iya. Karena kan jantung itu mompa kenceng. Kemudian kalian mau tidur tuh bakalan susah. Kan makanya ada yang bilang kayak olahraga malam itu bisa mengakibatkan Henti jantung. Insomnia. Nggak bisa tidur ya? Iya. Itu karena mereka ngasal olahraganya Jam 12 gitu ya? jam 10, jam 11. Ya gimana ya? Kalau aku pribadi sih ya. Otomatis nggak baik untuk Kalau aku tubuh kita. pribadi gitu kan. Jadi buat tips buat teman-teman juga. Karena juga udah tahu gimana benefitnya misalnya kayak akibatnya insomnia tadi. Biasanya batasan maksimal olahraga itu jam 9 ya. Iya, Jam 10 lah paling enggak. Jam 10. Iya, biasanya karena saya futsal jam 8 sampai jam 10 terakhir. Masih bisa. Itu kalau udah selesai itu udah ditawarin lagi udah nggak mau karena emang capek banget ya. Capek dan tidurnya kalau pasti bisa, malam. Kalau bisa kalian setelah olahraga itu jangan langsung tidur juga karena sama dengan recovery itu kan, misalnya kan kita habis olahraga ada cooling down, menurunkan denyut nadi, netral lah. Kemudian kita ya aktivitas biasa biar benar-benar denyut nadi ini turun. Oke, balik normal gitu kan. Kalau kita langsung karena tidur itu kan kita kayak istirahat total gitu loh. Oh iya, benar. Jadi denyut nadi tinggi, kemudian habis olahraga mandi langsung tidur tuh gak enak. Bakalan paginya bisa ini sakit-sakit. Kalau aku dulu biasanya kalau SMA nih karena futsalnya sering gitu kan. Iya. Tiba-tiba bangun kram kan. Kram? Iya. Biasanya itu kurang pemanasan. Kurang pendinginan. Kurang pemanasan, kurang pendinginan juga. Cooling down-nya kurang kan. Buat cooling down emang sepele tapi penting sih. Oke, baik lagi ke olahraga pagi sama malam. Ya, satu lagi, kalau kita olahraga malam itu biasanya bangun tidur itu bakalan lebih seger badan. Lebih bugar gitu loh. Apa emang bangunnya langsung diguyur air biar seger gitu atau gimana? Ya enggak lah, karena kita udah berolahraga itu kan capek kan. Capek, kemudian kita tidurnya bakalan lelap, pulas. Lebih maksimal lah istirahatnya, berkualitas. Karena memang sebelumnya udah capek setelah olahraga gitu kan. Capek setelah kerja, kemudian kita olahraga tambah capek lagi, kemudian beristirahat ya. Nikmat men. Nikmat. Istirahatnya bakalan sampai ngorok-ngorok kadang-kadang. Nikmat kayak di pantai gitu ya. Tapi kalau olahraga pagi nih, kalau biasanya orang-orang diet kan, ya olahraga diet, orang-orang yang suka diet gitu, kalau dia olahraganya pagi kan pasti sebelumnya dia nggak akan makan tuh, perutnya kan kosong kan dia. Nah dia tuh bisa lebih mengontrol nafsu makan. Bisa nggak malam? Kan bawaannya makan mulu kan pasti. Malam, bentar ya aku mikir ya. Kalau kita olahraga malam, bagus juga lah. Tapi kan dia udah aktivitas itu pasti udah makan apa aja tuh. Gini kan konsepnya, tidur itu kan bisa membakar lemak kan? Bisa kalau ada aktivitas sebelumnya. Meskipun tidak, tapi hanya beberapa 0,0. Oh ya, sekian persen lah. Kalau kita olahraga, apalagi olahraganya angkat-angkat atau HIIT, HIIT itu kan. Nah, kemudian setelah kita olahraga, kita tidur, maka lemak kita itu akan lebih cepat terbakar. Meskipun tidur tuh? Iya, meskipun tidur. Hebat ya? Meskipun beristirahat. Nah itu kelebihannya, salah satu kelebihannya olahraga malam hari. Selain cepat membakar lemak, cepat juga membentuk otot. Tapi juga di pagi juga, kalau olahraga pagi juga tadi lebih mengontrol nafsu makan. Iya. Karena dia pasti manage nanti setelah makan, setelah aktivitas olahraga tadi dia makannya apa aja, kan pasti sebelumnya belum makan. Terus jam-jamnya dia juga lebih kontrol gitu loh. Nah ini kan hubungannya dengan pertanyaan yang kedua tadi kan. Olahraga olahraga. Lebih baik mana? Makan sebelum atau sesudah olahraga? Makan sebelum atau sesudah olahraga? Kayaknya kita butuh video khusus nih nanti nih.
buat lebih dalam bahas tentang makan sebelum dan sesudah olahraga. Karena hubungannya banyak. Gitu. Butuh tah. Butuh lah kayaknya. Oh, iya. Karena biar lebih penonton netizen ini dia lebih terfokus satu video di satu materi gitu kan. Oh iya, biar dapat ini juga ya jam Iya. tayang kita ya. Masuk. Biar ads-nya masuk. Tapi ingat teman-teman, tadi itu kan ada garis bawahnya. Kalian jangan sampai berdebat lagi masalah nggak bagus olahraga malam tuh. Tadi kan udah diingatkan jangan sampai lewat jam 9 atau jam 10 lah paling maksimal Bener. kalian olahraga. Biar nggak ada yang tadi tuh imsom gitu. Ya biar nggak sambat kok nggak bisa tidur gitu kan ya. Aku juga pernah ngerasain sih. Mau olahraga, pengen banget tuh olahraga. Tapi aku ngerasa paginya itu kan udah berangkat. Kita berangkat. Kampus tuh. Enggak, kerja lah. Oh, Berangkat kerja. Oke, kerja. Kemudian mau olahraga sore juga masih ada ngelatih. Kemudian pas malam itu kan biasanya anak-anak ngajak nongkrong. Ngopi lah biasa mahasiswa. Tetep lah kita meskipun gini-gini harus Tetap ngopi. tetap ngopi lah. Tetap sharing-sharing di kopi. Kemudian ngopi, tapi aku itu pengen olahraga. Akhirnya tuh aku olahraganya pulang jam 10-an tuh aku olahraga. Ya, tapi kan nggak terlalu capek kan. Iya, tapi akhirnya tuh Nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Jadi melean ya. Melean sampai pagi. Karena emang ya metabolismenya masih maju dia. Kemudian pagi itu sakit semua rasanya badan. Ya, Jadi tetap kayaknya kalian harus ini atur jam olahraga. lebih kerasa domsnya gitu ya mungkin ya. Iya bener. Dan hilangnya itu lama banget. Benar. Soalnya kan ototnya nggak diistirahat. Nggak recovery-nya nggak maksimal. Iya. Iya. Karena badan ini butuh banget yang namanya recovery. Mesin aja kalian pakai terus-terusan rusak. Ya harus butuh pendinginan lah. Iya bener. Diistirahatkan. Iya. Oke, jadi untuk masalah olahraga pagi dan malam sebetulnya semua dua hal tadi itu dia ada benefit dan ada ada resikonya masing-masing ya. Ya, tergantung dari kalian. Jadi harus disesuaikan dengan kalian. Misalnya kan kalau orang aktivitas di pagi padat, ya mau nggak mau Harus siang. benar. Paling atau nggak sore atau malam lah. Maksudnya dia pulang kerja atau apa. Tapi Iya. juga ada waktu-waktunya yang bisa kalian dapatkan supaya hasilnya maksimal dan Benar. nggak sakit semua malam gitu kan. Nggak sakit semua. Kemudian ada hasil. Iya, sepertinya itu. Dan mungkin kalau olahraga pagi dan malam mungkin yang biasa diperdebatkan adalah sehat nggak gitu kan? Iya, sehat nggak? Nah, biasanya kan Tapi kalau dari segi manfaat hampir 1-2 lah. ya nggak beda jauh lah, 11-12 gitu kan. 12. Tetap aja ada benefitnya. Toh juga masih belum ditemukan penelitian bahwasannya kalau olahraga malam itu dia bisa tewas gitu kan. Ya, paling ya nggak tidur gitu aja. Iya, benar. Oke, mungkin cukup itu aja ya. Jadi untuk perdebatan tadi mungkin kalian semua yang nonton ya harus tahu dulu ilmunya gimana. Jadi biar nggak perdebatan itu nggak kosong gitu kan. Nggak cuman ikut-ikutan juga kan. Kita arahnya bukan debat sih tadi, lebih kayak menunjukkan sisi positif dan sisi negatif dari Olahraga kedua malam waktu tersebut. dan juga olahraga pagi. Betul. Yang penting juga tetap olahraga gitu. Ya. Iya, olahraga. Jangan sampai kalian ini nggak mau olahraga karena Yes. ada masing-masing ada negatifnya gitu. Bener itu. Karena memang olahraga itu sekarang adalah kekayaan yang terbaru dan paling mahal. Iya. Di balik ada kerugiannya, manfaatnya itu lebih besar. Lebih besar Bener. daripada yang nggak olahraga gitu kan. Meskipun olahraganya sedikit, paling nggak kalian ada aktivitas fisik lah seperti itu. Ya bener. Oke, mungkin cukup itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu, nggak memperdebatkan gitu kan. Olahraga malam dan olahraga pagi. Sekian video dari kita berdua ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.